Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian dan selamat beribadah. Hari ini Minggu tanggal 20 Juni 2021 kita akan masuk di dalam ibadah kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Angga Putra Manggala dengan tema iman dalam fitnahan dan tekanan. Karena itu dalam kita menyambut ibadah hari ini, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pertama PKJ 7, Bersoalaklah Hai Alam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Nats pembimbing akan diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Saya undang jemaat untuk duduk. Kita akan menyambut Nats tadi dengan menyanyikan lagu dari NKB 127, Ya Tuhan, Kaulah Penebus. Mulia
masuk di dalam pengakuan dosa. Ada seminggu lamanya kita belum beribadah kepada Tuhan atau memasuki kehidupan kita sehari-hari. Sudah pasti ada banyak hal yang kita lakukan yang jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu kita membaca dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 4 sebagai bagian pengantar kita ke dalam pengakuan dosa. Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Dan supaya ternyata Engkau adil dalam pelanggaranmu, dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Karena itu mari kita mengambil 1-2 menit untuk doa secara pribadi yang kita tutup dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam hari-hari kemarin sudah pasti ada begitu banyak hal yang kami lakukan Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui, sehingga apapun yang kami lakukan tidak mungkin kami bisa tutupi dari Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Karena itu kekudusan-Mu menuntut kami untuk tiap hari seharusnya mengikuti segala kehendak-Mu. Tetapi kami adalah manusia yang sering kali jatuh. Karena itu Tuhan, biarlah kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang mau dengan penuh kasih turun ke dalam dunia untuk menghancurkan kedosaan kami, sehingga kami bisa bangkit dan kami dikuduskan oleh Engkau. Dan biarlah Tuhan, di dalam mengingat hal itu, kami berusaha makin hari makin ingin untuk menyenangkan Engkau, Sang Penebus kami yang telah betul-betul mengambil kami dari kematian kami. Dan biarlah Bapa, sewaktu kami makin hari makin mencoba untuk menguduskan diri kami di hadapan Engkau, Engkau membantunya ya Roh Kudus, mengingatkan kami supaya kami menjadi lebih serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka sudah pasti Allah yang Maha Pengasih itu akan memberikan pengampunan. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 45 untuk menyatakan kasih Allah itu. Oh
Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah akan diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4 demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita akan meresponi berita anugerah tadi dengan menyanyikan lagu dari NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Mendengarkan petunjuk hidup baru, karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru akan diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan, karena itu jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan boleh kembali beribadah. Kami tahu bahwa setiap kali beribadah adalah anugerah dan rahmat Allah. Oleh sebab itu di tengah ibadah ini ajar kami buat bisa fokus, merendahkan diri, meletakkan hati kami kepada Tuhan, agar seluruh apa yang boleh kami dengarkan melalui pembacaan firman Tuhan boleh menjadi hal yang sungguh kami renungkan. Dan kami berdoa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Tuhan juga boleh menolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi, agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah dan boleh sungguh memberkati kami semua. Kami siap menyambut kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, bantu kami melihat kedalaman diri kami, agar kami boleh sungguh bisa mengerti kebenaran firman Allah melalui pertolongan Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Allah ini boleh sungguh menggugat setiap kami untuk bisa mengenali setiap kelemahan diri, dan juga boleh sungguh-sungguh semakin bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Demi Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Pauk Tomang yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa secara virtual kepada Anda semua pada hari ini. Dan hari ini saya dapat tema yang menarik sekali untuk kita renungkan bersama tentang eksposisi Yusuf, beriman dalam tantangan, fitnah, dan tekanan. Ini adalah subtema dari tema besar kita yang berjudul iman. Mari kita lihat tentang iman Yusuf yang akan kita pelajari pada hari ini, agar kita boleh mengaplikasikannya dalam hidup kita, dan kita boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ibu bapak sekalian dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Mazmur 105 ayat 16 sampai 22 ini adalah rangkuman dari kisah Yusuf yang begitu panjang dari Kejadian 37 sampai 50, dan dirangkum secara singkat dan luar biasa menarik di dalam teks Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Kita melihat dari teks ini bagaimana Yusuf mengalami banyak penderitaan di hidupnya, bahkan mengalami fitnah di dalam rumah Potifar gitu ya, dan juga ditinggal atau dilupakan oleh rekannya juru minum di dalam penjara, dan sampai akhirnya penderitaan yang panjang itu yang dimulai dari budak, dijual sebagai budak, lalu mengalami banyak penderitaan yang saya sebutkan tadi, sampai berujung kepada Yusuf yang diangkat sebagai penguasa. Ini cerita yang menarik sekali karena kita akan melihat bagaimana ternyata iman dari seorang Yusuf ini ternyata semakin bertumbuh dan juga semakin bisa mengerti dan sampai bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Wow, ini luar biasa. Dan kita akan melihat ternyata di dalam kisah Yusuf kita akan menemukan berbagai hal yang menarik dari awal sampai yang terakhir. Yang pertama adalah dia dapat mimpi dari Allah ketika ia masih muda belia, lalu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya tidak senang dengan apa yang ia lakukan dan ia sampaikan. Kemudian ia juga dijual jadi budak di Mesir. Bayangkan, sudah ditolak oleh saudara-saudaranya, dijual pula jadi jadi budak ke Mesir. Ini awal-awal penderitaan yang begitu menyakitkan. Yusuf yang tadinya anak rumahan sekarang harus keluar dari rumah dan meninggalkan keluarganya gitu ya. Juga dia harus kerja di rumah Potifar jadi asisten rumah tangga. Dipercayakan ini dan itu karena dia adalah orang yang ternyata cakap dalam bekerja. Lalu akhirnya difitnah oleh istri Potifar karena dia diajak tidur bersama istri Potifar dan dia menolaknya. Kemudian juga setelah difitnah dia dipenjara. Setelah dipenjara, di dalam penjara dia dilupakan oleh juru
minum temannya yang sudah berhasil ia tafsirkan mimpinya dan dibebaskan. Kemudian juga akhirnya dia punya kesempatan untuk menafsir mimpi raja, yaitu Firaun. Setelah itu ia dibebaskan dari penjara, lalu menjadi penguasa atas Mesir, dan dia bisa survive di tengah masa 7 tahun kelaparan dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian juga bukan cuma survive, tapi bisa menolong keluarganya yang telah menjualnya. Ini klimaks dari cerita ini, bagaimana Yusuf akhirnya berrekonsiliasi dengan keluarga yang telah membuang dia, khusus saudara-saudaranya. Ibu saudara, ini menarik sekali kita melihat bagaimana polemik yang begitu hebat di dalam kisah ini. Maka dari kisah ini kita bisa menemukan ada dua pertanyaan yang setidaknya mengganggu pikiran saya, dan saya juga akan hari ini berikan kepada ibu bapak sekalian. Yaitu pertanyaan pertama adalah, apa kira-kira yang menjadi rahasia dari iman dan keyakinan Yusuf? Dari awal dapat visi, tapi nggak langsung lihat visinya terjadi, melainkan penderitaan demi penderitaan yang ia lakukan, bahkan fitnah di dalamnya juga ada. Tapi fakta bahwa Yusuf masih terus bisa berjalan, terus bisa tetap mengikut Tuhan, rasanya ini adalah iman yang besar, dan kita patut bertanya sebagai orang Kristen, apa kira-kira menjadi rahasia iman dari Yusuf? Bukan cuma itu, saya juga punya pertanyaan yang kedua, yaitu setelah kita belajar tentang iman yang Yusuf miliki, kira-kira apa ya yang bisa kita aplikasikan di hidup kita hari-hari ini? Ibu bapak sekalian, dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang menjadi pengantar khotbah kita hari ini, dan biarkan kita boleh sungguh mendalaminya baik-baik. Saya berdoa kiranya kita semua boleh mengerti dan bisa mengaplikasikannya bagi hidup kita bersama. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama dulu. Apa yang kira-kira menjadi rahasia iman dan keyakinan dari seorang Yusuf? Kita melihat di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat kedua. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana satu teks ayat ini ternyata punya satu pola yang menarik dengan beberapa frasa di dalamnya. Frasa pertama yang saya sebut dengan frasa A, kita namai saja frasa A gitu ya, menunjukkan sebuah keterangan bahwa Yusuf itu berumur 17 tahun. Ada keterangan usia Yusuf berapa. Lalu bukan cuma diberikan keterangan umur Yusuf berapa, tapi juga ada frasa selanjutnya, yaitu frasa B, yang menyebutkan bahwa ia menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi si anak yang berumur 17 tahun ini, dia menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya menjadi aktivitasnya sehari-hari. Lalu kita masuk, ternyata ada frasa yang mendukung frasa A, yang kita sebut sebagai frasa A aksen, yaitu keterangan bahwa jadi masih muda. Jadi dia bukan cuma 17 tahun, tapi Alkitab menekankan bahwa dia masih muda. Ada frasa A dan frasa A aksen, frasa yang mendukung frasa A. Lalu ada frasa B yang tadi kita lihat bahwa ia terbiasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ternyata juga ada frasa pendukung, itu frasa B aksen. Frasa yang mendukung dari frasa B atau keterangan frasa B, yaitu keterangan tentang anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Jadi dari frasa A aksen, B dan B aksen menunjukkan bahwa dia ini masih muda dan dia memang anak Yakub gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang hidup berkeluarga bersama dengan aktivitas menggembalakan kambing dan domba. Semuanya sama-sama anak Yakub gitu ya. Sama-sama menggembalakan kambing domba gitu kan. Ini nggak ada yang beda di antara Yakub dan saudara-saudaranya. Sampai muncullah frasa yang terakhir, yaitu frasa C, frasa yang sangat kontras dan berbeda dari frasa A dan frasa B. Kita akan menemukan bagaimana di dalam kalimat terakhir, yaitu di frasa C, disebutkan bahwa dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ibu saudara, tampaknya frasa C ini adalah menjadi frasa yang menjadi penyebab konflik dari seluruh kisah Yusuf gitu ya. Akibatnya melaporkan apa yang dilakukan saudara-saudaranya, tampaknya konflik besar itu terjadi. Ini saudara-saudaranya panas hati, berusaha untuk menjual Yusuf dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini adalah frasa yang menjadi penyebab konflik atau awal konflik lebih tepatnya dari seluruh kisah penderitaan Yusuf atau seluruh kisah gambaran besar dari kisah Yusuf. Ibu bapak, di dalam frasa C ini menunjukkan jelas bahwa ternyata Yusuf itu punya pembeda.
Di dalam diri Yusuf ada pembeda, ada unsur pembeda yang mungkin nggak dimiliki oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Kalau frasa A dan frasa B menunjukkan mereka bersama-sama, sama-sama anak Yakub, sama-sama menggembalakan domba, tapi di frasa C ditunjukkan sebuah konflik yang besar, yaitu konflik yang kontras dari frasa A dan frasa B, yaitu bagaimana Yusuf, seorang yang masih muda belia ini, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini luar biasa. Sebuah unsur pembeda yang dimiliki seorang anak muda ini bernama Yusuf yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Maka dari frasa terakhir ini kita menunjukkan bahwa setidaknya Yusuf ini punya sebuah modal yang besar, yaitu kecerdasan moral di usia dia yang masih belia. Michel Borba menekankan bahwa kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk membedakan perbuatan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Ibu bapak sekalian kasih oleh Tuhan, ternyata kita seringkali menjadi orang Kristen, kita mungkin mengaku di mulut kita beriman kepada Tuhan, tapi seringkali kita sulit sekali membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita mungkin melayani di gereja, kita mungkin mengaku kita punya iman yang besar, kita percaya, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi seringkali kita jauh berbeda seperti apa yang Yusuf lakukan, yaitu kita nggak punya unsur kecerdasan moral dalam diri kita. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang meletakkan Allah sebagai sumber moral dalam kehidupannya. Orang yang beriman kepada Tuhan bukanlah orang yang meletakkan apa kata orang menjadi sumber moralnya. Orang yang beriman kepada Tuhan bukanlah orang yang meletakkan seberapa banyak harta yang kumiliki sebagai sumber moralnya. Bukan. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, dia meletakkan Allah sebagai sumber moral dari seluruh kehidupannya. Maka ketika Yusuf bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia melihat saudara-saudara melakukan hal kejahatan dan dia melaporkan kepada ayahnya yang bernama Yakub, dia meletakkan Allah sebagai sumber moralnya. Dia terbiasa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Mungkin dari kecil Yakub bercerita tentang Allah gitu ya, bagaimana kekudusan Allah dan lain sebagainya yang diajarkan kepada anak-anaknya. Yusuf ini punya kecerdasan moral. Beriman kepada Allah bukan berarti sebuah tindakan buta yang ya sudahlah Tuhan, aku menyerahkan segalanya, suka-suka Tuhan mau jadi apa dan kita nggak ngapa-ngapain. Bukan. Tapi bicara beriman kepada Tuhan, yang pertama yang kita pelajari dari Yusuf, dari rahasia iman Yusuf yang besar adalah meletakkan Allah sebagai sumber moral dari seluruh kehidupan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan Katekismus Heidelberg gitu ya, bahwa iman itu ada beberapa unsur di dalamnya. Unsur yang pertama adalah notisia, mengetahui. Kita perlu mengetahui apa yang kita percaya. Misalnya kita mengetahui soal Yesus Kristus, kita meletakkan iman kepada Yesus Kristus. Kita perlu mengetahui apa yang Yesus lakukan, apa karyanya, dan siapa dia bagi hidup kita. Siapa Allah yang menjadi daging bagi hidup kita. Tapi bukan cuma itu, Katekismus Heidelberg mengatakan bahwa ada unsur yang kedua dalam sebuah iman, yaitu juga yang disebut dengan asensus. Kalau notisia tadi mengetahui, asensus adalah mengakui, acknowledgement. Bagaimana kita mengakui apa yang sudah kita ketahui. Kita tahu bahwa Yesus Tuhan, kita tahu karya-karyanya Yesus mati di atas kayu salib, tapi fakta yang kedua menunjukkan bahwa apakah kita mengakui segala kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kita secara personal. Itu lain soal. Yusuf adalah seorang pemuda yang meletakkan Allah sebagai sumber moral. Dia tahu Allah nggak suka ini dan Allah nggak suka itu. Makanya dia bukan cuma tahu, tapi juga dia mengakui bahwa inilah kebenaran yang harus saya pegang. Berbeda sekali dengan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang mungkin sudah diajarkan oleh Yakub berkali-kali, tapi mereka nggak punya kecerdasan moral yang cukup. Mirip seperti kebanyakan orang Kristen pada hari ini, pada zaman ini, pada era ini, yang mengaku di mulutnya Kristen, tapi hidup seolah-olah tidak Kristen, sangat tidak Kristiani. Dari poin yang pertama ini kita mengajak Ibu bapak sekalian, saya mengajak kita semua untuk merenungkan apakah kita meletakkan Allah sebagai sumber moral di kehidupan kita. Kita seringkali terbiasa meletakkan sumber moral kita mungkin dari apa yang kita miliki. Kita fokus sama uang yang banyak, harta yang banyak, sehingga kita mengorbankan perbuatan moral-moral yang baik itu. Kita korupsi mungkin di kantor, kita mungkin bohong, tipu sini, tipu sana dalam bekerja. Kita tidak meletakkan Allah sebagai sumber moral kita. Tapi Yusuf ini lain. Di dalam iman yang besar kepada Tuhan, di balik semua penderitaan dan sukses story di ujungnya, kita melihat bagaimana ternyata Yusuf meletakkan Allah sebagai sumber moral. Sekalipun itu menjadi konsekuensi, konflik atau awal dari konflik ia dengan saudara-saudaranya.
Dan yang kedua, kita perhatikan rahasia iman Yusuf adalah di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai yang ke-9. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9, selang beberapa waktu istri tuannya, ini istri Potifar maksudnya, memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ibu bapak sekalian, teks ini menunjukkan sebuah frasa yang menarik bahwa Yusuf itu bukan cuma punya kecerdasan moral dan kecerdasan intelektual tentunya, karena dia disuruh apapun kerja berhasil, bahkan bosnya yang bernama Potifar percaya penuh sama dia, tapi dia juga punya unsur yang begitu luar biasa, yaitu kecerdasan spiritual. Di dalam iman Yusuf yang besar, ia meletakkan Allah sang kekudusan itu, Allah sang kudus itu, the holiness God, sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Ini adalah kecerdasan spiritual yang mungkin gak dimiliki oleh banyak orang yang mengikut Tuhan. Banyak orang mengaku percaya ikut Tuhan, tapi tidak meletakkan Allah sebagai sumber kekudusan dalam hidupnya. Banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku mengikut Yesus, tapi jauh dari apa kata kudus. Banyak orang yang ke gereja, yang melayani Tuhan, tapi seringkali kecerdasan spiritual di dalam meletakkan kekudusan Allah itu adalah hal yang tidak dilakukan. Ibu bapak sekalian, kita akan melihat bagaimana ternyata di dalam kisah Yusuf ini kita menemukan bahwa pentingnya kesucian hidup di dalam Allah. Kesucian hidup adalah dimensi relasi kepada Allah. Oleh sebab itu, iman yang memiliki iman kepada Tuhan juga memiliki unsur yang ketiga, yaitu fidusia. Kalau tadi Notisia mengetahui, Asensus itu bicara soal mengakui. Notisia mengetahui, Asensus mengakui. Fidusia adalah menyerahkan diri. Gimana caranya bisa digoda sama seorang istri pejabat? Istri Potifar nggak mungkin orang yang buruk rupa. Mungkin badannya bau, nggak mungkin. Istri pejabat pasti badannya wangi dan tentu cantik sekali, saya percaya, gitu ya. Tapi fakta ketika dia bisa menolak seluruh godaan yang hadir di depan matanya, ia menunjukkan bahwa ia adalah orang yang menyerahkan dirinya penuh kepada Allah. Kekudusan yang ia letakkan sebagai sentral dalam hidupnya Yusuf menunjukkan bahwa Yusuf mengutamakan relasi dengan Allah di atas segala-galanya. Wow, ini luar biasa. Maka iman itu berbicara juga aspek yang ketiga, ibu bapak sekalian, yaitu aspek fidusia, menyerahkan diri. Kita nggak cukup cuma tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Kita nggak cukup cuma mengakui itu sebagai kebenaran dalam hidup kita, tapi kita juga adalah orang-orang yang harusnya menyerahkan diri kepada apa yang kita percayai itu. Anda dan saya bukan orang yang beriman kalau tidak menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri berarti meletakkan segala kehidupan ini di tangan Allah. Justru orang yang meletakkan segala kehidupan di tangan Allah bukan berarti orang itu tidak melakukan apa-apa. Dia justru bekerja keras. Seperti Yusuf, dia bekerja keras, dia menolak godaan, dia menjadi excellent dalam berbagai hidupnya. Orang yang menyerahkan diri justru melakukan berbagai hal karena ia mencintai Allah dan mencintai apa yang Allah cintai, yaitu kekudusan hidup. Iman yang menyerahkan diri ini yang membuat Yusuf punya keyakinan atas visi yang Allah berikan. Kita mengerti sekarang dari balik rahasia iman Yusuf yang besar, ternyata iman yang menyerahkan diri ini, fidusia, membuat Yusuf punya keyakinan yang begitu besar atas visi yang Allah berikan. Dia nggak gamang ketika Allah memberikan visi-visi tertentu sama hidupnya. Sekalipun di depan matanya bukan visi yang langsung terjadi, tapi justru penderitaan yang dia alami, dia nggak gamang. Mungkin dia bergumul, mungkin dia berdoa, tapi saya percaya sekali seorang Yusuf yang punya iman yang begitu besar kepada Tuhan, ia menyerahkan dirinya, ia melihat penyertaan Allah adalah sentral utama dalam kehidupannya. Ketika dia bergumul di tengah penderitaan, di tengah tekanan hidupnya, ia percaya Allah bersama dengannya, dan itu cukup, itu lebih dari cukup. Ibu bapak sekalian dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana ternyata Yusuf memiliki rahasia-rahasia tertentu yang orang-orang Kristen pada umumnya tidak punya. Kecerdasan moral yang meletakkan Allah sebagai sentral dari kehidupan kita. Dan juga kecerdasan spiritual yang memandang kesucian hidup sebagai hal yang utama di tengah di dunia yang seringkali rusak dan sudah rusak karena dosa ini. Dan di bagian terakhir kita akan melihat bagaimana rahasia iman Yusuf ini bisa menjadi aplikasi dalam hidup kita. Kita
Kita melihat ternyata iman yang besar itu tidak menghilangkan kerja keras. Kita menemukan bagaimana ternyata bagi Allah menempa Yusuf sedemikian rupa. Ketika Yusuf beriman kepada Tuhan yang meletakkan segalanya kepada Allah, bukan berarti dia orang yang diam-diam aja loh. Tapi dia juga orang yang justru bekerja keras untuk bisa mengenali setiap apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Ya bekerja keras mungkin di tengah banyak pertanyaan, kenapa Tuhan kasih visi, tapi kok penderitaan yang saya alami. Ya bekerja keras untuk mengerti sungguh. Ya bekerja keras untuk menolak godaan ketika istri Potifar menghampirinya. Ya bekerja keras untuk mengenali setiap kelemahan-kelemahan dirinya. Saya teringat sekali bagaimana John Calvin mengatakan bahwa without knowledge of self, there is no knowledge of God. Tanpa mengenal diri kita dulu, tanpa mengenal setiap kelemahan diri kita dulu, kita akan sulit sekali jadi orang-orang yang mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Kita akan jadi orang yang selalu punya iman copy paste. Pendeta ngomong apa, kita copy, kita ngomong ke orang lain. Pendeta ngomong apa, kita copy, kita sampaikan kepada orang lain. Gak punya pergumulan dan kehidupan yang dalam sama Tuhan. Gak pernah bergumul secara pribadi dan berani menggugat diri kita dengan kebenaran firman Allah. Maka mengenal kelemahan diri menjadi aplikasi pertama ketika kita belajar tentang iman Yusuf. Bagaimana Yusuf menjadi orang yang berubah dari anak rumahan menjadi orang yang ditempa Allah sampai jadi penguasa Mesir. Ini menunjukkan bagaimana ia menerima iman Allah itu, berjalan di dalam iman Allah itu sebagai orang yang selalu bekerja keras untuk bisa mengenali kelemahan dirinya, untuk bisa menggugat kebenaran kesalahan, kelemahan dirinya bersama dengan iman percaya kepada Tuhan. Justru iman percaya kepada Tuhan itu adalah iman yang terus menggugat diri kita, kelemahan-kelemahan diri kita. Hari ini apakah kita menyadari seberapa lemah diri kita? Sebagai orang Kristen kita tahu kita adalah orang pemenang. Kita mungkin terbiasa mendengar khotbah-khotbah bahwa kita adalah umat pemenang. Yes, amin. Tapi jangan lupa di balik iman kita kepada Tuhan, kita diajak, dipanggil dan dituntut untuk melihat ke dalam diri, untuk memberesi setiap kelemahan-kelemahan diri kita. Disitulah iman menjadi genuine. Iman percaya kita kepada Allah menjadi genuine. Iman yang asli dan sejati. Bukan lagi cinta Tuhan dari apa kata pendeta atau kata orang yang menyampaikan, tapi cinta Tuhan, percaya Tuhan menjadi kehidupan yang genuine, yang lahir dari refleksi iman kita setelah bergumul dengan kelemahan-kelemahan diri kita. Hari ini apa kelemahan-kelemahan diri Anda? Saya mengajak kita semua belajar dari iman Yusuf. Yang pertama untuk mengaplikasikannya adalah melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Yang kedua, kita belajar bahwa ternyata iman kepercayaan kepada Tuhan itu tidak selalu lepas dari konflik. Justru ketika Yusuf beriman sama Tuhan, ia melaporkan kejahatan saudaranya kepada ayahnya Yakub, itu menjadi sumber konflik dia, bukan? Dan kedua, ketika dia sudah hidup enak di rumah Potifar dan dia menolak ajakan istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia, justru itu juga jadi sumber konflik, bukan? Jadi kita melihat bagaimana iman yang besar ini justru tidak menghilangkan konflik seringkali. Justru di tengah iman percaya untuk mengikut Tuhan, konflik terjadi. Dan Yusuf tampaknya paham sekali resikonya. Dia paham ketika dia mungkin menolak Potifar, dia berkata bagaimana mungkin aku berdosa kepada Allahku. Dia paham betul kalimatnya akan menghantar dia masuk ke dalam penjara. Dia paham betul resiko yang akan dia hadapi ke depan. Maka iman percaya kepada Allah tidak melulu melepaskan konflik, tapi justru mendatangkan konflik sebagai resiko mengikut Tuhan. Ibu bapak sekalian, kalau kita hidup dalam tekanan hidup hari-hari ini, kita hidup mungkin dalam berbagai kesesakan di dalam hidup kita, banyak konflik di sekitar kita. Percayalah, iman kepada Allah justru melihat penyertaan Allah besar dalam hidup ini. Justru seringkali tidak menghilangkan konflik, tapi justru membuat kita semakin kuat di tengah konflik. Saya berdoa iman Yusuf ini boleh menjadi iman teladan bagi kita semua. Iman yang melihat ke dalam diri, kelemahan-kelemahan diri kita, dan juga iman yang terus berjalan kuat di tengah konflik yang masih ada, sekalipun konfliknya tidak pernah hilang mungkin. Tapi penyertaan Allah adalah sentral hidup kita, sentral keimanan kita di tengah berjalan di dalam konflik. Kita berdoa. Ya Allah yang adalah sumber kebenaran, hari ini kami belajar bagaimana iman yang besar itu berarti meletakkan Allah sebagai sumber dari segala-galanya dalam hidup kami.
sumber moral kami, sumber kesucian hidup kami. Ada relasi yang kami tekankan lebih dari seluruh aspek yang kami kerjakan dalam hidup ini. Roh Kudus, Roh yang sempurna, ajar kami untuk bisa mengerti dan juga melakukannya dalam hidup kami. Kalau seringkali kami punya konflik di dalam hidup ini, kami punya banyak pergumulan, kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong, agar sungguh kami boleh berjalan di dalam iman percaya kepada Tuhan, sekalipun banyak konflik yang terjadi. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami, menguduskan kami, memberi kami hati yang kuat untuk berjalan sekali lagi bersama dengan Tuhan. Ampuni kami di tengah pergumulan dosa kami, yang sering kali kami jauh dari kesucian hidup. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami. Dan sebentar kami juga akan berdoa, kiranya Tuhan yang boleh menolong agar iman kami di tengah gereja ini boleh semakin bertumbuh ya Bapa. Tuhan yang boleh menguduskan kami, dan juga Tuhan tolong setiap para pengerja gereja, para majelis, para pendeta yang ada, jemaat, Tuhan yang boleh memimpin mereka. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja ini, memakai gereja ini semakin besar di tangan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, kita juga akan berdoa syafaat bagi beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan seterusnya kita akan berdoa bagi jemaat-jemaat di tempat kita, agar Tuhan boleh menolong setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam, dan kiranya kami di tengah doa syafaat ini kami rindu, kami bergumul untuk berdoa tentang beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Yang pertama adalah bangsa dan negara, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang semakin naik angkanya. Kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Beri kami hikmat sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang mandiri ini, untuk boleh sungguh memerangi COVID-19. Kami dengar juga ada varian COVID baru yang masuk yang lebih gawat ke dalam bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami minta proteksi-Mu. Kami minta hikmat untuk kami boleh menjaga-jaga diri kami dengan baik, agar banyak orang juga boleh Tuhan tolong di tengah sakitnya mereka yang menghadapi COVID-19. Juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah kami, Tuhan yang berikan hikmat untuk bisa mengatur setiap kebijakan-kebijakan yang baik untuk menangani pandemi ini ya Bapak. Kami berdoa secara khusus untuk pemulihan kesehatan Ibu Enita Sofia dan Ibu Nike Santosa. Tuhan yang boleh menolong, memimpin kedua keluarga kami ini, Ibu Enita dan Ibu Nike, di dalam kondisi pemulihan kesehatan. Tuhan yang boleh menolong dan memimpin. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah mereka, Tuhan yang boleh tolong saat mereka mungkin ke dokter, berikan hikmat pada dokter yang mendiagnosa. Kalau mereka minum obat ataupun menjalani terapi lain-lainnya, Tuhan yang boleh menolong. Kuduskan setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi boleh menjadi kekuatan di dalam tubuh mereka, sehingga di tengah pemulihan kesehatan ini mereka juga boleh semakin memandang wajah Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Hamba berdoa kiranya iman mereka tidak gugur tapi semakin kuat di tengah badai. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami usia lanjut, Ibu Darmi, Ibu Noni Rahman, Ibu Iswanti, Ibu Lili Arifin, Ibu Feti Dewi, Ibu Saryani, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Bapak dan Ibu Jerry Ajusman, Pak Iwan Gunawan, Pak Sardono, Bapak Simanjuntak, Pak Tabrani, Pak Heng Kumara. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka di tengah usia lanjut ini, mereka boleh semakin setia kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan di dalam hati, Tuhan yang boleh campur tangan, berikan kelegaan, berikan kesetiaan untuk mengiring Tuhan di tengah usia lanjut mereka. Kalau mereka punya cita-cita harapan di depan yang belum tercapai, Tuhan yang boleh menuntun mereka agar mereka boleh ketemu atau masuk ke dalam panggilan di tengah pengharapan iman mereka sama Tuhan. Biar di tengah usia lanjut ini mereka boleh semakin menjadi teladan dan menjadi dampak demi kerajaan Allah dan demi banyak orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Biar banyak orang diberkati melalui kehidupan rekan-rekan jemaat di Pauk Tomang ini ya Bapak. Kami menyerahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Setiap majelis, pengurus, pendeta, jemaat, Tuhan yang boleh menolong mereka. Tuhan yang boleh campur tangan sehingga gereja ini boleh sungguh memuliakan Tuhan, dan banyak hidup orang dibangun melalui gereja ini. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di berbagai abad dan tempat, mari kita sama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa, persembahan akan bisa Bapak Ibu berikan melalui rekening yang tertera atas nama Ibu Lea sebagai bendahara Majelis Pok Tomang. Dan untuk menuntun kita di dalam persembahan, kita akan membaca dari Mazmur 96 ayat 8, Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan masuk di dalam warta. Firman Tuhan pada kebaktian Minggu 20 Juni 2021 telah dilayani oleh Bapak PDP Angga Putra Manggala. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga Bapak. Firman Tuhan pada minggu besok, tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Evangelis Andrea Iskandar MDiv. Mari kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya dan juga menghadirinya. Tentunya di dalam selama bulan Juni ini kita akan tetap melakukan ibadah melalui virtual sehingga kita bisa mengikuti bersama-sama melalui YouTube. Persembahan dapat diikuti nanti dari warta yang akan dikirimkan. Warta komisi, ibadah komisi pemuda tetap dilaksanakan secara online pukul 3.30. Kemudian ibadah komisi remaja dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 1.30. Ibadah komisi anak juga akan dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 11.00. Pengunjung kebaktian, kita berterima kasih untuk setiap pemirsa atau jemaat yang mengikuti melalui ibadah online di YouTube ini. Dan kita sampai pada akhir ibadah kita. Karena itu mari kita sama-sama berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu PKJ 239 Perubahan Besar. Sejak
Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Mari kita arahkan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Bapa di sorga. Pulanglah menerima berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai seorang sahabat dikala suka ataupun duka, dan kiranya Allah berjalan di belakangmu untuk mendorongmu dengan cinta kasih-Nya yang besar, dan kiranya Allah berjalan di depanmu untuk menuntunmu ke dalam panggilan-Nya yang kudus. Terimalah berkat terbaik dari Bapa kita di sorga, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga pemeliharaan, pertolongan, penghiburan, damai sejahtera, dan shalom dari Allah Roh Kudus, yang akan menyertai hidupmu dan hidupku dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan kembali ke dunia ini. Terimalah berkat ini dan nikmatilah berkat ini, karena Dia adalah Allah yang baik, dan jadilah saksinya yang berani dimanapun kau berada. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup, haleluya. Amin. Selesai, Bapak Ibu Jemaat silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.